Oke, kembali lagi di channel. Kita ke Rotary Bintaro lagi nih. Setelah sebelumnya Karimun ya, sama Kevin yang di sini, Estilo. Nah, ini sekarang Foxy ini belum lama ngangkut, Om. Jadi awalnya PR-nya tuh AC belakang nggak dingin. Cuma gue udah sempat baca-baca itu emang PR Foxy. Ternyata tuh servo AC yang nyangkut di heater. Tuh, masih bisa diakalin manual, digeser ke dingin, tapi jadi nggak bisa panas karena dikunci di dingin. Nanti kita lihat di belakang ya, gimana kuncinya. Itu solusi sementara. Solusi sementara. Ya, ini mau dinormalin biar tetap bisa heater kan. Walaupun banyak komen emang guna heater di Indonesia. Mungkin guna di Dieng sama Bromo kali ya. Iya. Sama ini, di sini kan bisa bersihin AC tanpa bongkar ya. Bisa dong. Jadi kalau gua cek-cek nih tadi sambil ngecek lagi ke buku panduan servis yang dilakukan Toyota terkait AC. Nih ya, ini kan oli mesin, busi, bla bla bla, kanvas rem, pedal kopling, Ultimatic ya. Minyak core steering. Nah ini AC dia cuma ganti saringan AC, ini filter AC kan? Filter AC. Nah ini udah gue ganti pakai HEPA filter, udah aman. Berikutnya kecukupan isi cairan AC, ini maksudnya freon kan? Freon. Oke. Freon sama oli kompresor. Oke sip, nih kita cek dulu freonnya aman nggak? Oke. Nah terus partnya ini ya, udah ada ya ready ya partnya ya. Servo berapa nomor harganya Om? Harganya, lupa lagi. Lupa lagi, udahlah, ntar. Coba Om unboxing kayak gimana sih partnya sebenarnya? Nah dia hanya jadi kecil gitu doang ya? Dari Denso. Keluaran Denso. Garansi nggak sih Om ginian? Garansi setahun dari kita. Garansi setahun ya. Ini Alphard juga gue denger masalahnya ini partnya sama nggak? Sama, Alphard, new Alphard yang belakang. Velfire yang baru yang belakang sama. Sama ya. Jadi memang, tapi kalau dari dealer setahu gue garansinya. Nggak ada? Karena barang elektrikal. Tapi kalau gue bengkel gue wajib garansi. Oke, sip. Ntar kan di belakang ya partnya ya. Betul. Nanti kita tunjukin pas dibuka. Oke, sekarang kita cek dulu AC, freon, sama dibersihin AC tanpa bongkar. Siap. Om, di sini bersihin AC tanpa bongkar berapa lama pengerjaan? Pengerjaan itu paling enggak 45 menit sampai 1,5 jam tergantung emang mobil. Nih bengkel rame terus ya. Ini gua datang siangan dikit udah sampai sono tuh, luar biasa banget emang. Bisa ke cabang lain lah kalau sini penuh ya. Sawangan juga ada lah bagi orang Depok ya. Iya, kita ada 10 cabang kok, ada di Veteran, Ciledug, Veteran ada 2 cabang. Satu di sini AC aja, yang di sebelah seberang Tunas Toyota khusus kaki-kaki. Iya. Kedua di Ciledug, ketiga di Gading Serpong, keempat ada di Puri, kelima ada di Sumarekon Bekasi, keenam itu ada di Rotary Bintaro Kuningan, Gading Serpong, ayo apal nggak Om? terus ada di Rawamangun juga, sama Sumarekon Bekasi. Oke, nah bahkan kaki-kaki juga rencana mau ngecek hari ini, cuma udah penuh duluan ya Om ya. Nanti jadi next lah, kita atur lagi waktu. Oke sip, terus sama ini Om, bersihin AC tanpa bongkar sekarang berapa? Range-nya beda-beda, dari 450.000 sampai 775. Tapi kalau kayak mobil Range Rover harganya di atas itu. Oh gitu. Range Rover, terus pengerjaan harus di bengkel? Harus, karena mesinnya gede banget Om. Yang kalau kita yang biru nih, yang biru itu ya? Ada 2. Karena kalau misalnya pakai home storing, kebanyakan bisa juga. Cuman waktu sih, sama mekaniknya kadang-kadang kurang. Siap. Karena di sini udah keburu sering full. Oke sip, yowes nih kita cek freon dulu Om. Sip. Nah ini udah dipasang untuk pengecekan freon. Ini gimana ngebacanya? Ini tekanan mesin masih mati, jadi freon tuh kompresor nggak mompa ya. Oke, mesin nyala. AC on. Pencet tombol kipas. Auto boleh, kipas boleh. Nah, begitu AC nyala, dia akan mompa freon. Normalnya tekanan freon tuh dia akan mompa atau ngompres di 20-40 PSI. Kalau lebih dari ini, artinya kompresor tuh ada indikasi. Bisa kompresor masalah, bisa ekspansi masalah, bisa kondensor mampet. Jadi, kompresor nggak terpompa. Kalau bisa tekanan lebih dari 40. Saat kita gasnya, tekanan akan turun makin dingin. Jadi mobil berhenti, normal nggak? Ini normal. Mobil berhenti atau mobil jalan akan lebih dingin. Dan lebih cepat kompresor cut off-nya. Oh gitu. Iya. Tekanan untuk yang merah itu kondisinya nggak boleh lebih dari 250. Tapi ada beberapa mobil tekanan tuh lebih dari 250, tapi high speed fan-nya akan nyala. Gitu. Ini normal. Oke, sebenarnya kalau dari ini normal, belum perlu ganti oli kompresor. Karena tadi kan dicek di panduan servis Toyota nggak ada tuh istilah ganti oli kompresor. Ya. Cuma ini kan kilometer udah 79.000. Kayaknya amannya ganti ya oli kompresor. Aman ganti. Kalau dari buku paduan tadi kan dia bilang cek oli. Artinya ada kebocoran atau enggak. Prinsipnya freon selama enggak terjadi kebocor di sistem, freon nggak bisa berkurang ataupun habis. Nah, dia suruh cek bocor itu banyak faktor Om. Bisa faktor X, contoh kondensor ini part AC nih, depan radiator. Dia kena batu, bocor halus, rembes. Orang pasang sejenis welen atau pasang sejenis strobo, entah kena baut, kena obeng, bisa bikin bocor juga. Itu ada pengecekan.
Oke. Dan kalau oli kompresor kita ganti itu sebenarnya untuk perawatan, maintenance, supaya si mesin AC itu kompresornya tadi di bawah tuh terjaga. Iya. Olinya pun pakai oli Denso ND Oil 8 tipenya. Jadi berarti kalau ngikutin paduannya Toyota, nggak ada acuan untuk ganti oli kompresor, dia tunggu rusak aja tuh ya Om ya? Tunggu rusak. Makanya kalau kita servis di dealer pun, dia cuma lakuin servis kecil. Tapi kalau sampai servis besar kan biasa tuh ada rekanan AC biasanya. Ada rekanan. Jadi bengkel resmi itu sebenarnya nggak punya domain ke AC ya, dia cari rekanan spesialis AC ya. Nah terus kalau ganti oli kompresor AC berapaan? Oli kompresor itu dari 70 ribuan olinya doang. Freonnya itu sekitar 300-an. Pengerjaan berapa lama? Ganti oli kompresor, kalau cuman kita bicara ganti oli kompresor sama isi freon itu cepet Om. Paling cepat. hitungan 15 menitan sampai 20 menit. Ini Tapi jadi kalau freon nggak kuras Om kalau ganti oli kompresor? Otomatis Tapi nggak kalau kuras. misalnya kita kurasnya pakai mesin itu lebih 45 menit sampai 1 jam. Oh gitu. Jadi Tadi pakai harga mesin. segitu oli doang ya? Oli doang. Freonnya berapa? Di luar flashingnya. Oh, dual flashing. Freonnya? Kalau misalnya kita olinya kan 70 sampai 150, tergantung tiap mobil karena beda-beda kapasitas olinya. Kalau misalnya isi freon juga tergantung mobil itu single blower atau double blower. Iya. Oh gitu, tergantung ya. Ya, beda-beda. Oke. Sip. Ya wes lah dikerjain, berarti ini bersihin AC tanpa bongkar, ganti oli kompresor, berarti otomatis isi freon ulang kan? Isi freon ulang. Ini freonnya pakai apa sih gini? Freonnya R134A. Di sini biasanya ada tulisannya yang mana ya? Bentar, mobil-mobil sekarang kok udah jarang tulisannya. Biasanya ada di mesin. Oh iya. Atau di sini nih. Yang mahal tuh kayak hybrid ya? Kayak hybrid tuh freonnya mahal ya? Freonnya R1234. Nah kalau mobil listrik tuh freonnya apa Om? Sama kayak hybrid? 1234 Lebih mahal tuh? Mahal jauh banget harganya. Seriusan berapa sih hybrid sama listrik freonnya? Freon sendiri 3 jutaan. Seriusan freon doang? Nah, itu banyak pertimbangan juga tuh. Banyak banget bengkel yang belum punya. Nah terus freon itu sebenarnya kan kalau nggak bocor tuh nggak perlu diisi ulang kan? Betul. Ya lifetime ya kalau ada kebocoran. Cuma karena ini ganti oli kompresor jadi mau ganti freon juga ya. Oke lah, sip. Jadi ngerjainnya mana dulu nih? Nah ini Om, Oh nih. air conditioning system. Tipe freonnya sama olinya R134A. Oke. Pengisiannya ada kapasitasnya nih. Jadi sequence-nya mana dulu? Ganti oli kompresor dulu atau bersihin AC tanpa bongkar dulu? Sama sih mau duluan Oh fleksibel aja ya? Oke lah, Lihat sip. tulisannya nih, olinya pakai ND Oil 8. Udah sesuai ya. Ada kan stoknya sini ya? Betul. Oke, sip. Ya Om, lanjut dikerjain. Ya, ini sebelum dilakukan pembersihan dicek dulu ya. Jadi Om normalnya berapa? Suhu itu normalnya 9,8. Oke, suhu itu normal 8 sampai 3 derajat. Kalau di atas itu memang sebenarnya masih dingin. Cuman kalau kita punya standarisasi dia kurang. Kalau bisa dicek dari mobil baru itu 8 sampai 3 derajat atau after service pasti penurunannya signifikan sih. Oke, ini kan di kisaran 9-10 ya. Nanti berarti setelah dibersihin yang tanpa bongkar, diganti oli kompresor, isi freon ulang, mesinnya udah dingin ya? Di bawah 8. Oke, sip, mantap. Ini udah kita tungguin nih rata-rata di 9 tadi, mentoknya 9,2 tadi ya. Oh, sama ini Om, ada apa? Ini untuk namanya anemometer untuk fan. kita ukur kecepatan anginnya. Normal tuh 7 sampai 11. Ada mobil yang bisa sampai 13 sih. Nah, ini kecepatan angin sih masih toleransi. masih 7, masih aman. Jadi Ini kadang speed ada satu ya ukurnya ya. Betul. Kadang ada mobil yang kondisinya AC-nya dingin tapi nggak nyampe ke badan. Jadi kalau kita ukur tuh speednya cuma 2, 3. Ini acuannya kilometer per hour. Oke. Tapi ada juga Om katanya mobil yang speed fan 1 pun dingin banget, fan-nya kencang. Itu berarti dia lebay ya? Mungkin karena cuma 3 level fan kali ya? Ada mobil seperti itu sih. Contoh mobil tua umumnya. Yang cuma 3 Kijang, speed, Panther. itu satu aja udah kencang kayak? Satu kencang. Oke, ini kan kalau ini banyak Ini tuh kebagi nih. levelnya. Ini kebagi sampai 7 ya, 7 atau 6 ini. Oh gitu. Ya udah masih aman ya ini di speed fan 1. Sip. Ya wes, nanti kita ukur lagi after ya. Oh sama ini Om, masih ada apa yang defogging ya, yang Fogging. buat mesin? Nanti kita akan fogging interiornya pakai dari Kyoto. Jadi untuk matiin virus bakteri sama sekaligus bikin kabin lebih segar sih. Nanti itu terakhir ya? Terakhir. Oke, siap. Sip Om. Ya, Ini kemarin kan diakalin nih. Gimana tuh? ya kan harusnya ganti motor servo yang ini, Iya. yang biasanya suka error. Nah, ini diakalin, dia diikat nih. Jadi itu Dia larinya pakai ke dingin aja ya, pakai Iya, kabel ya? Betul, jadi dia dimatikan ke dingin aja. Jadi motor ininya tidak bisa gerak-gerak lagi karena dimatikan. Seharusnya yang diganti ini motor servonya yang suka error. Iya, Yang oke. ini. Jadinya dia bisa fungsi. Jadi fungsi kan liternya kan, ini Iya. sekarang mau dicopot dulu, diganti partnya yang udah normal ya. Betul. Jadi solusi sementara emang nih waktu itu minta diikat dulu. Tapi emang sering kena gini ya, Alphard, HS ya? Iya, AC belakangnya, Fortuner juga ya? Innova. Oke lah, sip. Nah ini part yang rusaknya, coba ditunjukin mekanismenya Om. Ini mekanis
geraknya ya. Nanti kita ganti yang barunya. Dia geraknya atas bawah gini kan ya? Iya, putaran begini ya. Nanti kita pasang. Jadi berarti yang lama ini udah nggak main atas bawahnya ya? Betul. Suka nyangkut gitu ya? Makanya kadang nyangkut di panas, udah panas terus gitu ya? Oke, ini yang baru. Ngeror sendiri atau dia rusak lah istilahnya. Oke, sip, nih kita pasang yang baru. Coba sini. Jadi gearnya ketemu sama gear yang di sana itu ya, nah, yang mekanis kan naik turun. Kompong nih, kompong ya. Iya. Ketemu gear yang gede. Nah, untuk pemasangannya ya, biar posisinya tepat. Oke. Nah, udah ketemu tuh ya? Udah ketemu nih. Oke, sip. Berarti udah normal nih mesinnya heater ya? Iya. Nggak cuma dingin aja. Pasang bautnya sama kabelnya. Oke. Dikonekin lagi ke soketnya ya. Sebelumnya tetap dikonekin ke soketnya nggak sih waktu diakalin? Kalau diakalin ini dikonekin juga. Oh, tetap konek biar nggak error ya. Cuma nggak bisa panas karena flapnya nggak main kan atas bawahnya ya. Nah, ini dia. Begitu masuk ke suhu panas, flapnya gerak. Aman, sip. Keluar panas kan ya, bener ya? Iya. Oke, cok. Nah ini normalnya gini ya. Dia bisa gerak, ngaturnya dari sini selain dari depan. Oke, sip, udah normal nih berarti. Nah, sekarang nih lagi mau kuras oli sama freon pakai mesin ini ya, dia otomatis. Nanti oli lama masuk sini ya. Oli lama nanti masuk ke sini. Kosong ya. Kondisi kosong. Ini kita start berarti. Plus. Kita jalan. Kalau kompresor kondisi nggak parah, mesinnya nggak hitam kan? Pastinya nggak hitam, pasti berarti olinya masih kuning lah. Masih kuning mesinnya ya? Iya. Kalau yang baru kan bening nih. Ya, kalau hitam menandakan malah kompresornya semua udah mulai indikasi ya. Kalau hitam udah ada indikasi kerusakan kompresor. Ya. Nah, olinya kayak gini nih. ND Oil 8 sesuai yang di kap mesin tadi petunjuk. Berjalan dengan casing. Jadi sama freon sama flashing oli satu proses ya? Oke, sip. Nanti lihat ini kerjanya seluruh. Ini masih lama nggak nungguin olinya netes di sini? Masih lama ya? Iya wes. Nah, ini oli lama udah mulai masuk. Ntar ke sini ya. Iya, di sini ini lagi sirkulasi proses ya. Ini lagi proses sirkulasinya. Sorry, ini tadi bedanya apa, Om? Ini POE sama yang hijau PO, dia dua sistem aja mas. Oh, dua sistem. Oke. Sama POE. Om Kelvin, jadi tadi mesinnya kan sirkulasi oli sama freon barengan tuh. Ya. Jadi sebenarnya freon sama oli tuh ketemu. Betul. Freon tuh gas apa cairan? Freon itu kombinasi gas dan cairan. Jadi dalam satu tabung itu ada gas ada cairannya. Tapi sistem kerjanya kayak gini nih. Awal kan tugas kompresor tuh mompa sama jadot freon. Begitu dipompa, freon tuh super panas. Dia itu bersifat cairan. Masuk ke komponen namanya kondensor. Ini kayak radiator, letaknya persis depan radiator. Di sini freon didinginkan, dibantu oleh extra fan atau motor fan AC. Kan motor fan mobil ada dua, satu AC, satu radiator. Tapi posisi sebelahan, emang sama-sama untuk mendinginkan. Dari sini freon didinginkan nih, keluar sudah hangat, masuk ke filter receiver dryer atau filter dryer. Di sini freon sama oli difilter. Dari ada titik air, dari kotoran gram, dari kompresor namanya mesin tuh lama-lama akan ada gramnya. Di sini difilter. Dari sini freon sudah hangat masuk ke ekspansi. Nah, di sini tuh dia mengkabutkan. Freon yang masuk dia kayak spuyer, dia menyemprotkan cair berubah sifat jadi gas. Panas jadi dingin banget. Ini yang biasa kalau kita nyalain AC ada bunyi seperti desis. Nah, di sini nih. Nah, di sini freon sudah dikabutkan masuk ke komponen evaporator atau ibaratnya AC rumah indoornya. Ini akan dingin, super dingin. Makanya evaporator sekarang mobil semua bahannya aluminium. Kalau zaman dulu masih tembaga. Di sini evaporator udah dingin atau bisa kita bilang AC rumah indoornya dihembuskan oleh blower. Ini tuh dinginnya kita rasain. Dari sini freon disedot lagi oleh kompresor. Begini seterusnya. Makanya kalau nggak ada kebocoran di sistem ini atau di seal o-ring konektor, freon nggak bisa berkurang ataupun habis. Nah, itu biasa akal-akalan tukang AC rumah ya, tambah freon. Mestinya kan kalau normal nggak ada kebocoran kan, nggak perlu tambah freon ya. Kalau AC rumah aku jawab ya, AC rumah itu sering di permainan itu adalah di outdoornya. Di outdoor ini ada pentil
ada pentil freon. Itu biasa dikendorin sedikit. Itu Oh permainan gitu. S2. Nah itu tuh. Pokoknya kuncinya freon tuh kalau nggak ada kebocoran nggak ngurang, dia lifetime selama nggak ada bocor. Berarti tadi sampai sini tuh bentuknya udah cair nih, ke sini Cair. baru gas Gas. lagi. Oh gitu, makanya dia bisa sirkulasi sama oli ya. Betul, makanya mobil sekarang freonnya pakai tipe R134A. Kalau mobil udah hybrid, mobil listrik R1234YF. Nah Atau itu yang YF. harganya mahal banget ya Om tadi ya. Mahal banget. Oke sip. Ini oli yang biasa yang dipakai di depan yang lagi sirkulasi ya. Iya. Ini oli yang listrik. Listrik R1234YF, listrik hybrid kayak ini. Oke. PAG-nya 46 nih. Kompresornya juga beda ya? Kompresor beda, kompresor modelnya seperti ini nih. Heeh. Jadi nggak ada magnet clutch-nya. Heeh. Dia langsung tuh dalamnya udah mekanisme nih elektrikal yang ngatur semua. Berarti Mainnya kalau- sensor solenoid. Rusak ganti gelondongan dong. Ganti segelondongan nggak bisa diservis. Kan waktu itu expander kena magnet clutch kan ya? Betul. Cuma bisa magnet clutch diganti. Magnet clutch-nya Kalau doang. ini mau nggak mau mesti ganti gelondongan ya? Ganti satu set. Nah itu tantangan juga tuh, harganya pasti lumayan banget ya. Oke. Ini udah ketarik nih oli lamanya, masih warna kuning belum hitam, berarti kompresor belum rusak ya? Masih aman om. Masih Kalau aman. kompresornya bermasalah, olinya pasti ada satu gram. Gram Ah. itu lama-lama jadi hitam olinya. Grab tuh berarti ada yang rontok serbuk besi ya? Apa gimana? Di kompresor piston. Piston Ah. itu warnanya kayak warna teflon abu-abu. Oh, Begitu dia terkikis, itu kan jadi gram. Iya. Giling sama oli, bikin oli berubah warna. oh gitu. Terus ini juga mesin baru ya? Kayak beda sama yang sebelumnya nih. Beda om. Lebih canggih ya, touchscreen-nya lebih gede. Lebih detail sini, lebih detail, kompresinya lebih gede. Jadi untuk nariknya lebih cepat dibanding mesin yang lama. Yang lama rusak om. Ternyata mesin gitu gue pikir lifetime, ternyata bisa rusak juga ya. Rusak om. Ini kayak investnya lumayan nih mesin baru gini lagi nih. Lumayan om. Tapi nggak naik kan harga kuas oli apa naik gara-gara mesin baru? Nggak ya, tetap sama ya. Oke sip, ini kita tunggu ya. Ini berarti motor blower Ya. masih bersih karena kotoran kesaring di HEPA filter ini ya, Ya, filter betul. AC-nya. Jadi- Kalau kayak Datsun yang nggak ada ini biasanya langsung ini. Ya langsung dengan kotoran kena evaporator langsung. Heeh. Oh ini kan pakai kamera ya? Ya. Kameranya di mana? Kita nyalakan dulu. Heeh. Nanti Jadi kayak alat Mas rumah bisa sakit ya? Lihat monitor juga. Heeh. Kalau ini buat monitor kerja, Iya. ya. Heeh. Nah ini kan kamera on. Oh iya tuh. Ya. Oke. Kita lihat kondisi evaporatornya. Oke, saya tunjukin dari sini. Nah, Ini stikernya bayang boleh dilepas nggak sih? Hah? Stikernya bikin bayang nih, Nah, kotor. Udah bersihin aja. ya. Ya udah. Ya, Sip, dah, lanjut. Nah, ini perbedaannya antar cuci tanpa bongkar biar tahu dulu. Nanti airnya nyemprotnya dari mana? Oh gitu. Ya. Di sebelah kamera ya. Ya. Oke. Oke. Dia larinya nggak ke kabin kan? Kebuang keluar ya airnya. Oh, nah, ini nanti uangnya lewat pakai air dulu. Oke. Oh ya ini kelihatan nih. Kelihatan. Ya kayak ulir-ulir itu kan? Siap. Oke, nggak terlalu kotor karena ada filter tadi ya. Oke, lanjut semprot. Jadi ini bisa paralel ya kerjanya sama kuras oli freon ya. Ini kalau yang ngerjain kelihatan dari layarnya di sini ya. Oke, sip. Lanjut. Ini pembersihan HEPA filternya. Nanti yang bersih tanpa bongkar di depan semprot dari bawah ya. Iya. Pakai tekanan, air tekanan. Berarti yang di depan ini kondensor. Iya, benar. Oke. Terus sekarang ini lagi proses vakum ngebersihin sisa oli di selang ya. Ya, Di pipa-pipa ya? Pipa-pipa. Oke. Saluran hasilnya. Habis vakum baru masukin oli baru. Oli barunya yang di sebelahnya. Dan ya vakum komplit. Ternyata nggak lama ya, vakum 3 menit ya tadi ya sekitar ya. Atau 5 menit. Atau 5 menit. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita perkiraan pengisian freon ya. Freon sama oli bareng nih ya. Ya, ini kan untuk freon ya, misalkan jumlah ada 650. Ini tergantung yang tadi yang keluar berapa gitu ya di Ya, input. kalau yang itu nanti. Oh nanti. Nah, ini freonnya dulu. Oh freon dulu yang ini. Freonnya. Ah, 650 masukkan freon. kan freon. Ya kan ini ada 650 Gram tuh ya. Ya, Ya, oke. masuk. Emang Ini standarnya kan- segitu kalau freon? Ya, kita Oke. ngikut aturannya Mas ya. Oke. Nah, ini kan di sini ada tulisan 70. Ah. Nah, kita ini kan yang di flashing keluar 110. 110, oke. Ya. Kita input 110. Kita input tambahin 110 mili jadi Oh, 120. 120. Oke. Masukkan. Oke, udah Ya angkat kan? di sini ya. Kita pencet offset.
Ini kan jumlahnya sekian, oli ya. Oli Injek 120. ya. Freon sekian. Kalau kayak Avanza gitu lebih tinggi nggak? Atau lebih kecil freonnya? Kalau spray Avanza lebih sedikit Oh, lebih freonnya. sedikit. Ini Foxy 650 ya. Hmm. Oke. Udah nih, mulai. Nah, ini oli nanti dia mengisi. Tadi nyedot ya, ini kan kondisi full nih. Heeh. Nah, ini udah mulai nih kelihatan nih dia nurun-nurun terus. Ini berapa lama prosesnya? Oli Ini sama freon? sebentar, nunggu dia milihnya sama. Ah. Yang di pencet nanti. Nah, ini boleh. Oh, nanti ada setelah milihnya kesedot sampai 120 yang di set tadi, nanti ada tahapan berikutnya ya. Ntar baru dia freon masuk. Oh, gitu. Iya, iya. Ini kan 90 sampai 120 yang ditentukan setnya. Oke. Udah. Nah, ini freon masuk. Oh, freon masuk. Nah, Oh, ini cepet nih kalau freon ini setnya, nambahnya. freonnya. Kan tabungnya udah di dalam kan, tabung freonnya ini ya. Ya, dikit lagi. Selesai. Nah, selesai dia kalau Ini udah selesai. Ya, Udah masuk ke sini. sudah semuanya. Oh, gitu. Kirain baru di mesinnya aja prosesnya. Udah masuk ya? Aman ya? Berarti tinggal bersihin kondensor nih, semprot dari bawah. Sip. Oh iya, Om Kelvin. Ya. Itu di depan ada GLC, ngerjain apa tuh? GLC masalah kebocoran. GLC putih. Kebocoran. Ada kebocoran freon. Seringnya evaporator bocor. Evaporator. Sama kompresor seringnya hilang kompresi atau sensor solenoid lemah. Mobil Eropa kompresornya pakai merek apa biasanya? Macam-macam, ada yang pakai Denso, ada yang pakai Valeo, ada yang pakai Sanden, Ini GLC ada yang pakai Denso. Denso. Jadi ternyata pakai brand Jepang juga ya kompresornya mobil Karena kalau Eropa ya? Dia gado-gado om. Ah. Kalau misalnya si dinamonya biasanya pakai mereknya Bosch. Oh gitu. Evaporator pakai merek Bear atau Valeo. Jadi harga karena masih sama-sama Jepang nggak beda jauh lah ya sama kompresor mobil Jepang. Apa lumayan bedanya? Jauh. Oh, beda jauh. Beda jauh banget. Konsekuensi melihara Eropa ya. Siap. Ini mesin plastiknya ini kita pakai lebih sering buat mobil Jepang. Ah. Ini buat Eropa om. Oh itu yang Kyoto ya, keluaran Kyoto ya. Ini buat kerjain F30 ya. Lebih sering buat Eropa kayak itu. Oke, sip. Ya wes, sip. Ini sekarang proses bersihin kondensor pakai air bertekanan. Berarti bisa sekalian cuci mobil di sini ya. Cuci mobil. Siap. Yang foggingnya dalam belum dipasang? Ini lagi proses pemanasan. Oke. Mana? Coba nih kita lihat ke situ. Tarik dulu, Bren, tarik, Bren. Bentar. Lagi proses pemanasan alat. Oh ini ya, pemanasan alat dulu. Kayaknya dulu bisa milih aroma, sekarang masih bisa milih nggak? Apa satu aroma aja? Satu aroma sekarang. Oh, sekarang satu aroma aja ya. Kalau dulu kan ada banyak pemakaian karena di waktu COVID. Iya, ya. dulu pandemi tuh buat ngebersihin virus-virus. Berapa lama fogging prosesnya? Oh, 15 menit. 15 menitan ya. Nanti asap ya, berasap kan ya mobilnya ya? Iya, nanti kita lihat bersama ya. Oke, sip. Dua. Nah, ini proses fogging, kita mulai. Ini fan di set di 2 ya, AC ya, depan belakang ya. Ini depan udah, belakang udah. Kita tutup pintu nih ya. Iya. Itu jendela dirapetin. Nah, ini jangan terlalu rapat. Oh, jangan. Ya, Yang lainnya gimana? boleh nggak? Yang lain rapet nggak apa-apa? Oke. Nih kondensor kalau dibongkar nih, dia bersihnya di luar. Cuma mesti nyopot bumper kan Mas ya? Ya. Nyopot bumper kan ya? Iya. Ini ya proses fogging ya. Kabinnya udah full asap. Ya udah kelar nih ya. Jadi motor servonya tuh 1,975. Bersihin AC tanpa bongkar tuh 499.000. Foggingnya tadi ya, istilahnya atomizer tuh 99.000. Ganti oli kompresor 70.000. Ganti freon 3,5. Ini udah termasuk jasanya ya. Dan untuk biaya servis ganti servonya tadi 400.000. Itu dia ya. Oke, sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton.